Majapahit punya 400 kapal jung. Pada abad ke-14, kapal jung Jawa semakin dikenal oleh para pelaut di dunia. Kapal-kapal tersebut digunakan secara besar-besaran oleh Kerajaan Majapahit sebagai kapal angkut militer. Jumlah terbesar jung Perang Majapahit mencapai 400 kapal yang dikelompokkan menjadi 5 armada. Kapal-kapal itu mampu menampung hingga 800 prajurit dengan panjang mencapai 50 depa atau setara 100 meter. Untuk ukuran kecil, kapal ini memiliki panjang 33 meter dengan kapasitas 121 prajurit. Dari waktu ke waktu, jung Majapahit mengalami alih fungsi. Melihat kapasitasnya yang cukup besar, kapal ini akhirnya juga dijadikan sebagai kapal dagang. Kapal jung memiliki ukuran raksasa, mengangkut 1000 awak menurut Dennis Lombard dalam buku Nusa Jawa, Jaringan Asia, 2004, menyebutkan bahwa pembuatan kapal jung asalnya dari wilayah Asia Tenggara. Nama lainnya adalah jong yang mana istilah ini berawal dari salah satu kata bahasa Jawa kuno, artinya adalah sejenis perahu. Sebagian kelompok sejarawan menyatakan pendapat bahwa jung juga merupakan serapan dari bahasa Mandarin. Yang pasti, wilayah pelayaran kapal jung sebagai kapal militer bersejarah adalah wilayah Laut Selatan. Ukurannya memang sangat besar pada zamannya, bahkan sampai muat 1000 penumpang. Konon, lebih tangguh dari kapal Laksamana Cheng Ho. Sumber sejarah lainnya dari literatur kebudayaan Melayu mengungkapkan bahwa kapal tersebut adalah dari Jawa. Mengingat bahannya dari kayu jati yang saat itu hanya bisa tumbuh di Jawa. Sejarawan China juga menyebut bahwa jung sempat berlayar ke perairan daratan China dengan rempah-rempah, yaitu Indonesia. Bukan hanya untuk kebutuhan aktivitas perjalanan militer atau misi kerajaan lain. Namun eksplorasi lautan pada zaman dulu menjadi sebuah seni dan keahlian yang penting. Itulah mengapa persiapan armada sebisa mungkin dibuat spektakuler dan sangat kuat. Dari segi ukuran, ternyata kapal ini masih besar. Dari ukuran kapal pasukan Laksamana Cheng Ho, ukuran panjangnya adalah 50 meter dengan kekuatan membawa beban maksimal 1000 ton. Sementara itu, kapal Laksamana Cheng Ho berkekuatan 275 sampai 500. Tidak kurang dari 10.000 kargo yang tingginya mencapai 4-7 meter. Yang membuatnya hebat adalah pembuatannya tidak menggunakan bahan besi, melainkan hanya kayu. Hal itu juga berlaku untuk kapal pinisi. Para pelaut Nusantara pada zaman dulu memasang pasak dengan kuat agar mampu menempelkan setiap bagian kapal. Susunan bagian dinding adalah dari lapisan-lapisan papan kayu jati terbaik. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Ada juga semacam cadik atau dayung dari 2 bilah yang berada pada belakang dek kapal.
Sebuah busur berukuran besar yang berfungsi untuk pengendali angin. Menjadi andalan kerajaan Majapahit dan sekaligus simbol kekuatan maritim. Pierre-Yves Manguin, seorang arkeolog yang juga rekan sejarawan Denis Lombard, pernah memberikan deskripsi tentang kapal Jung. Dengan perwujudan sebagai kapal raksasa yang berasal dari galangan kapal tidak jauh dari kawasan hutan jati Cirebon, Jepara. Selain menjadi kendaraan militer Majapahit, kapal ini juga merupakan kapal utama untuk perdagangan antar penduduk Asia Tenggara. Sekilas sejarah tersebut tidak lepas dari kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada masa kejayaan yang tercatat pada Kakawin Nagara Kertagama Pupuh 13–15, wilayah kekuasaan Majapahit adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Semenanjung Malaya, Aibku, Papua, Singapura, dan Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan kemaharajaan Majapahit. Banyak sumber sejarah dunia yang menceritakan kapal Jung pada hikayat Raja-Raja Pasai menyebut bahwa kerajaan Majapahit menggunakan kapal maritim Jung. Apalagi jumlahnya mencapai 400 kapal, seorang sejarawan Portugis Gaspar Correia pada abad 16 pernah membuat catatan perjumpaan antara Alfonso de Albuquerque dengan kapal-kapal Majapahit dengan lokasi sekitar Selat Malaka. Menurut penyataan Gaspar Correia, kapal Angkatan Laut Majapahit kuat bertahan meskipun terkena tembakan meriam besar dari seluruh lapisan papan. Tembakan meriamnya hanya kena kedua lapisan. Bukan hanya itu saja, sejarah kapal militer Majapahit ini juga ada catatan Claudius Ptolemy sekitar tahun 100 M. Catatan itu berjudul Periplus Mare Erythrensis yang artinya catatan laut paling luar.